Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan mewawancarai Kang Daris. Iya. Menurut Bapak, hakikat pendidikan itu seperti apa ya Pak? Hakikat pendidikan. Wah, bicara hakikat ini berat ya. Kenapa berat? Hakikat itu kan sesuatu yang benar-benar nyata, tidak meleset, ya. Sesuatu yang hak, hakikat yang benar. Sebenarnya hakikat itu tidak terkait langsung dengan pengetahuan pada umumnya ya, karena bicara hakikat. Namun terkadang sudah mengalami semacam apa ya, pembiasaan, ya pengkerdilan makna. Hakikatnya ini akhirnya betul disampaikan belum tentu hakikatnya sesuatu tersebut. Cuman yang mungkin yang dimaksud adalah bagaimana pandangan ya. Kalau saya bisa pandangan pendidikan menurut saya. Kalau hakikat pendidikan berat Mbak. Karena hakikat itu menurut saya kembali kepada ilmu yakin, ya kan, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah sebenarnya wilayah hakikat itu sudah bicara pada hakul yakin, ya, hakikat ya. Ilmu yakin pun berat sebenarnya untuk mengupas sebuah hakikat pendidikan. Nah cuman karena ini sebuah wacana, sebuah pembicaraan, pendekatan makna lah ya. Saya kira nggak masalah lah untuk kita mengadopsi istilah hakikat ya. Mungkin bisa diartikan makna pendidikan menurut pandangan saya kan begitu, sejauh yang saya mengerti. Ya pendidikan itu menurut saya sebuah proses ya. Proses di situ ada banyak elemen dari seorang yang alim yang tahu ilmu, ya kan? Juga ada murid ataupun siswa yang di situ untuk tempat penanaman ilmu, transfer knowledge-nya di situ, dan ada proses tata cara pembelajaran dan sebagainya. Maka pendidikan itu ya sebuah proses di mana di situ ada al-alim, ada al-muta'alim, dan ada thariqatut ta'lim. Selesai, simpel seperti itu. Hakikatnya ya kira-kira seperti itu, hakikat berat itu, kira seperti itu. Proses apapun yang di situ ada al-alim, ya tentu saja di situ al-alim itu nantinya adalah mengaplikasikan sebagai mu'alim. Di situ ada muta'alim, itu kan, yang belajar, dan ada proses thariqatut ta'lim, proses pembelajaran sudah bisa dikatakan sebagai pendidikan, apapun bentuknya, formal, non formal, informal dan sebagainya. Jangan formalin saja. Berarti hakikat pendidik menurut Bapak itu seperti itu. Pendidik atau pendidikan? Ayo pertanyaannya harus beda ini. Tadi pertanyaan hakikat pendidikan, sekarang pendidik kan beda. Pendidik itu bagian dari pendidikan. Pertanyaannya pendidikan atau pendidik? Hakikat pendidik Pak. Nah, baru kita masuk, itu kan? Iya. Kan di awal kan hakikat pendidikan. Nah, kita kembali lagi ya, nggak perlu jelaskan hakikat ya. Lah, pendidikan itu dalamnya ada seorang pendidik wajib. Namanya pendidikan, kalau nggak ada pendidik, ya kan, adanya wong duduk-duduk dong, namanya pendudukan, ya kan? Bali apa duduk. Nah, artinya organ penting, unsur penting, rukun penting dalam pendidikan itu memang pendidik, ujung tombaknya pendidik, nah kan? Hakikat pendidik ya bagaimana? Ya hakikatnya mereka adalah orang-orang yang diberi satu, ya kan, anugerah ilmu, ya kan? Yang kedua, mereka diberi izin oleh Allah, ya kan, untuk bisa melaksanakan proses pendidikan dan memberikan keilmuannya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama. Itu simpelnya menurut saya begitu. Jadi, orang yang punya keilmuan tertentu, yang mampu diberi Allah izin untuk mengajarkan ilmu tersebut, gitu kan, dalam sebuah tempat tertentu. Di situ ada yang terdidik, dalam bahasa bisa anak didik, peserta didik, murid, siswa, mahasiswa ataupun santri ataupun yang lainnya yang menerima pendidikan tersebut, ilmu tersebut, itu pendidik dimanapun. Dan pendidik itu bisa dengan berbagai cara. Intinya seperti itu, orang yang memberikan pendidikan ya dengan keilmuannya, itulah pendidik. Kalau menurut Bapak, kenapa Allah disebut sebagai pendidik? Kata siapa? Kata siapa dulu Allah pendidik? Kata siapa? Dalam Kata siapa Allah pendidik? pertanyaan. Iya.
Allah itu nggak pendidik. Allah itu nggak pendidik. Lalu? Pertanyaan lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Alim. Sifat Allah kan Al-Alim. Maksudnya bukan pendidik, karena apa? Yang menciptakan pendidik, yang mendidik para pendidik, Al-Alim. Makanya kalau pendidik dalam dilarikan kepada konteks redaksi Al-Mu'allim ya Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman. Pendidik itu hakikatnya Rasulullah. Tetapi yang menciptakan, yang mengajarkan, ya kan, yang membimbing semua Al-Mu'allim, Al-Ulama, ini Allah. Makanya Allah ya tidak sekedar pendidik, Sang Maha Pencipta, ya kan? Tidak hanya pendidik, semuanya, keilmuannya, pendidiknya, pendidikan orang, ya kan? Yang diberi izin Allah dalam waktu tertentu, masa tertentu, ya kan? Kekuatan ilmu tertentu. Tapi Allah itu Al-Alim, tidak lagi Al-Mu'allim, maksudnya begitu. Karena sifat dalam Asmaul Husna kan nggak ada Allahu Al-Mu'allim, adanya Al-Alim. Al-Alim artinya ya dengan sifat Al-Alimnya ini ya Allah fa'al, ya kan, dengan sifat Al-Alimnya menciptakan, memberikan, mengajarkan, ya kan, berbagai macam keilmuan. Dan di situ nanti keilmuan itu benar-benar diberikan kepada orang tertentu yang diizinkan agar bisa diberikan kepada sesamanya, sehingga terciptalah di situ pendidik-pendidik yang direstui oleh Allah, yang dijadikan ulama oleh Allah. Karena wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Semua para nabi itu yang mengajarkan Allah. Jadi ya Allah itu terlalu sederhana kalau dikatakan pendidik ya. Nah, sang pendidik saja itu Rasulullah. Tapi yang mendidik, yang memberikan ilmu, bahasa bukan pendidik, yang memberikan ilmu apapun, nah itu adalah sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, dengan sifatnya Al-Alim. Makanya dalam surat Iqra Al-Alaq, Iqra terus Bismi Rabbik, ya kan? Makanya membaca ini tidak hanya membaca, kemampuan membaca itu Bismi Rabbik. Artinya apa? Kemampuan membaca itu dengan ismunnya saja, namanya saja itu Allah sudah mampu, ya kan? Karena nama Allah, sifat Allah berbeda dengan nama kita, sifat kita. Namanya Muhammad, Muhammad Mudaris, Muhammad terpuji, belum tentu sifatnya terpujian begitu. Tapi kalau asma sifat Allah, asma sifat Nabi, nah itu sesuai dengan, bahkan di atas zatnya, kemampuannya. Tapi kalau oleh karena itu, sekali lagi Allah itu Al-Alim, ya kan? Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena membacalah kamu dengan isim, kan? Nama, dengan nama Tuhanmu. Tidak Iqra bi zatillah, kan enggak. Ayatnya Iqra bismi, ismi Rabb banyak. Nas'aluka, ya Allah, ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai ada Al-Alim dan sebagainya. Nah, alladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Terus? Nah, turutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan menciptakan tadi. Makanya ya harus menciptakan semuanya. Khalaq ini maknanya banyak sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa itu Iqra? Ini pertanyaan penting ini. Iqra itu kalau dalam fi'il itu ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Kalau Iqra itu sebenarnya qara'a yaqra'u, membaca. Itu butuh maf'ul, tapi di situ enggak ada maf'ulnya. Contoh, ya Muhammad, Iqra al-kitab. Ya Fatimah, Iqra'i, ya kan, al-hadis. Harus ada maf'ulnya di situ. Tapi Iqra di sini nggak ada maf'ulnya. Nah, makanya di sini tentu saja kita masuknya nanti ke ulum tafsir dan sebagainya, dan makna luasnya bacaan. Makanya makna Iqra di sini luas sekali, membaca apa. Makanya ada kaitannya dengan khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu luas sekali. Artinya ciptaan-ciptaan Allah, semuanya itu bisa dibaca atas izin Allah, dengan ilmu Allah, ya kan? Nah, karena ini kalau diperpanjang bisa banyak sekali. Nah, Iqra bismi khalaqal insana min 'alaq. Mana 'alaq apa? Iqra wa rabbukal akram, ya kan? Iqra wa rabbukal akram alladzi, nah, 'allama bil qalam. Nah, kan 'allama di sini, makanya tidak mengajarkan. Nah,
Tapi tidak serta merta diartikan alama ini sebagai muallim, karena alama ini luas sekali artinya. Karena bil kolam, makna kolam juga luas sekali, gak cukup saya kira untuk pertemuan ini. Makna alama, malam yakun alam dan sebagainya, alamal insana malam ya'lam dan sebagainya. Artinya berarti kan memang sumber memang pendidikan Allah Subhanahu wa taala, karena mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui malam ya'lam, dan juga mengajarkan bagaimana dengan kolam, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kolam itu apa maksudnya? Tentu saja bukan pulpen. Kolamun, pulpen, mirsamatun, kurosatun. Nah, bayangan kita ya tidak seperti itu kolam, apalagi kolam susu, kolam madu ya. Nah, makanya makna al-qalam ini luas sekali, Mbak. Ini kalau bicara hakikat nggak berani saya ya. Kalau dibicarakan di sini, apalagi pendidikan terlalu rendah. Ya pokoknya yang kita harus tahu lah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sang maha pendidik yang mempunyai sumber segala keilmuan, dan manfaat ilmu itu apa saja banyak sekali, ilmu penciptaan dan sebagainya. Makanya dengan Iqra bismi rabbikal khalaq, makanya di sini juga keluar kenapa yang kita pikirkan itu harus khalaq, karena at-tafkir fi dzat isyraq wa tafkir fil khalqi idrak. Makanya di sini penting yang dibaca itu adalah khalqullah, ciptaan Allah. Nah, bukan, dan khalqullah itu banyak, tidak hanya tulisan kan, apalagi sekarang sudah tereduksi. Nah, kita baca tulisan WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Kholaknya ini tidak terbaca maknanya di situ. Monggo yang selanjutnya. Kalau menurut Bapak, apakah malaikat itu bisa dikatakan sebagai pendidik? Malaikat bisa dikatakan pendidik atau tidak? Kalau mau dikatakan tidak dikatakan, itu semuanya orang itu terkadang dikasih izin Allah untuk mengatakan apapun yang dia katakan. Ini sebenarnya masalah dikatakan ya. Ya. Maksud saya gini, Pak. Malaikat sebagai pendidik itu apakah benar atau tidak? Nah, ini makanya benar dalam satu sisi, ya kan, tidak benar ya bisa jadi tidak bisa dikatakan tidak benar juga, karena malaikat itu sebenarnya makhluk ciptaan Allah yang taat pada perintah apapun. Makanya ketika secara global apakah malaikat bisa dikatakan sebagai pendidik, malaikat yang mana dulu, kan begitu. Dalam tubuh kita itu diajarkan, Syekh Imam Nawawi, dalam manusia itu ada berbanyak malaikat yang khusus menjaga mata, yang khusus ada di mulut, yang ada di telinga, ya kan, dan lain sebagainya. Malaikat mana dulu yang dimaksud? Karena malaikat itu luar biasa, kok tidak terhingga, ya kan? Nah, makanya malaikat yang mana dulu? Malaikat yang diperintahkan untuk tasbih saja, apakah, ya kan gitu? Malaikat yang diperintahkan untuk tuaf saja haulal arsh, gitu. Makanya apakah malaikat bisa dikatakan sebagai pendidik? Ya malaikat yang mana dulu? Nah, malaikat kalau yang diperintah, ya kan, di bawah tadi kendalinya sifat al-alim, ya bisa jadi mereka malaikat yang dikatakan sebagai pendidik, kan begitu. Nah, karena malaikat itu gini, Mbak, malaikat itu ya tunduk sama satu sifat Allah saja. Contoh, Allah punya Ar-Rahman, itu banyak malaikat yang mengaplikasikan OC-nya dari sifat Ar-Rahman-nya, maka kasih sayangnya, Ar-Rahimnya, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, itu di bawah nama-nama Allah itu banyak sekali malaikat yang bekerja di situ, enggak? Nah, ya kan, taat pada perintah Allah. Makanya malaikat sujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam memiliki semua tajalli sifat-sifat Asmaul Husna. Nah, adapun malaikat Jibril bagikan menyampaikan wahyu, ya bolehlah itu. Mungkin karena ketika menyampaikan sebuah keilmuan, orang mengatakan sebagai pendidik, ya kan, karena memberikan istilahnya keilmuan dari Allah, ya kan, tentang Al-Qur'an dan sebagainya. Ya saya kira itu menjadi tidak perlu kita permasalahkan atau kita anggap mungkin bolehlah, itu kan malaikat tertentu yang memang diirodahkan oleh Allah, yang penting diizinkan oleh Allah, dan dia diperintahkan untuk mendidik, ya dia malaikat pendidik apapun bentuknya. Dan ingat, malaikat dalam mendidik tidak seperti manusia. Ayo nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wa naftatim bil abdal. Oh tidak, cara mendidik malaikat banyak, ya kan. Kematian itu bentuk pendidikan, ya kan. Nah, makanya tergantung, bisa jadi malaikat esok itu sang pendidik karena kita diperintah untuk belajar dari kematian, ya kan? Ya kan?
cukup kita belajar dari kematian. Dengan begitu malaikat Israel pendidik. Karena yang menyelenggarakan, menuntaskan, ya, membuktikan, istilahnya menjadi tangan ya saktinya Allah untuk mencabut nyawa manusia. Tapi ada cerita agak-agak anekdot, tapi ini benar ya. Malaikat Israel itu yang menyabut nyawa itu terkadang bahasanya dalam tanda kutip ini ya, gabut. Sekali lagi tanda kutip ya. Karena apa? Dia itu merasa tidak dihargai oleh manusia atas kinerjanya yang luar biasa sebagai penyabut nyawa. Lah bre, ada kejadian yang Korea meninggal gara-gara keceblong keceren, meninggal gara-gara makan kopi sianida. Padahal itu kan gara-gara saya loh yang mencabut. Dia itu diabaikan dengan kesel. Tapi malaikat sebenarnya nggak seperti itu. Maksudnya terkadang kita pun itu kan boleh-boleh saja nggak dosa. Mati karena ketelan kelereng, mati karena diputus pacar, mati karena stroke, karena hati. Padahal dari malaikat Israel itu karena saya, bro. Artinya enggak, makanya ketika ada yang mengatakan pendidik ya silakan saja. Yang penting niat kita apa. Karena memang malaikat itu diperintah Allah untuk mendidik manusia melalui cara malaikat sendiri. Bisa jadi. Karena ilmu itu luas. Apalagi terlalu simpel, udah selesai ini. Enggak, silakan. Ada pertanyaan dari audien mungkin, silakan itu. Boleh. Boleh. Saya Kang Ustadz. Oh iya, monggo. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara seorang guru itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didiknya, Kang? Gimana itu, Kang? Wah, ini udah turun ke bawah ini ya pertanyaan ya. Dari tinggi Allah sebagai pendidik, malaikat sebagai pendidik, langsung guru mengembangkan potensi. Oke, biar nyambung ya. Biar nyambung karena kembali ke Rasulullah dulu. Nah, karena hakikat pendidik itu adalah innama bu'istu mu'alliman Rasulullah. Rasulullah SAW yang mengajarkan rahmat. Karena bagaimanapun nanti potensi. Karena Rasulullah inilah yang benar-benar mengajarkan, membuktikan bagaimana potensi jahiliyah ini, ya, kebodohan kan, ini benar-benar tercerahkan. Makanya al-mu'alim huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kita harus bagaimana caranya seorang pendidik ya, dalam konteks ini guru ya, mungkin di sebuah formal dan sebagainya, meningkatkan potensi apa, Mas? Potensi anak didiknya. Potensi anak didiknya. Kita harus kembali mencontoh dari al-mu'allim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam mendidik para sahabat. Rasulullah dalam mendidik bahkan musuh-musuhnya. Rasulullah bahkan mendidik para pembencinya, ya kan? Dimanapun berada, baik di Mekah, di Madinah, sepanjang sejarah yang kita ketahui, satu, ya, harus merasakan bahwa tugas seorang pendidik semata-mata adalah karena restu, izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya kan, dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban dirinya menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu dari dirinya. Itu yang pertama, ya kan? Jadi merasakan bahwa ilmu ini milik Allah dulu. Mensyukuri ilmu ini milik Allah dulu. Kan begitu. Ya, jangan ini ilmu saya. Karena para nabi juga la ilma lana. Kita tidak punya ilmu illa ma'alam tanah. Masa para pendidik apalagi kelasnya mohon maaf seperti kita mungkin kebetulan ngajar di sebuah madrasah, wah iki ilmuku ke, wah itu sudah kesal. Karena begini, kualitas ya, spiritual, intelektual itu kan, emosional, anak didik itu otomatis akan dipengaruhi kualitas spiritual pendidik. Dan kualitas spiritual emosi pendidik itu harus dari niat kan, harus dari niat dulu kan, niat, pemahaman, akidah yang benar dan sebagainya. Makanya itu dulu penting, ya kan, secara internal, ya kan, sebelum kita menggali potensi anak didik, kita siapkan dulu internal kita sebagai guru taruhlah, atau siapa sebagai guru, dari softwarenya, ya kan, dari niatnya, dari pemahamannya tentang ilmu. Nah itu penting sekali, niatnya, ya kan, dalam mengajar dan sebagainya. Sehingga kalau niatnya sudah karena Allah, ilmunya milik Allah, sehingga melihat yang lain itu adalah
juga bentuk bagian dari ciptaan Allah gitu kan. Sehingga apa? Sumber keilmuan yang ada diri saya dengan yang dihadapi sama-sama dari Allah, sehingga tidak mudah meremehkan itu loh Mas yo. Larinya ke situ. Oh, tidak mentang-mentang karena ilmu saya ini dari yang menciptakan dia gitu loh Mas, bisa nyambung biar jelas ngomong itu nek di ngono kayaknya gue paham sampean ya kan. Ilmu saya ini dari yang menciptakan dia gitu loh. Sehingga nanti ada rasa hormat, ada rasa sabar di situ, ada rasa rahmat dan sebagainya dan sebagainya. Itu awal dasar itu dulu, karakter dulu dibangun. Nah, kalau potensi kita kembali ke dunia umum pendidikan lah. Potensi anak itu beda-beda karena Allah memang walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri gitu kan. Memang sudah dibeda-bedakan oleh Allah. Setiap manusia itu berbeda-beda, maka otomatis potensi anak itu berbeda-beda. Nah, seorang pendidik harus jeli itu. Karena putra putri dari Nabiullah Adam pun karakternya berbeda-beda. Itu pada zamannya, apalagi sekarang kita ini sebenarnya satu keturunan, masih keluarga, tapi berbeda-beda kan nyatanya. Yang dari Cina, yang dari Indonesia, yang dari Eropa, yang dari Asia, yang dari Arab, itu ternyata menggunakan langsung aja ini sistem pendidikan yang berbeda-beda yang tidak bisa kita gunakan satu sama lain. Nggak bisa, nggak usah jauh-jauh, di Jawa saja pendidikan guru model mengajar Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Timur beda. Contoh ini, kita bicara umum pendidikan ya. Seorang mubalek, seorang dai, nek model Jawa Tengah diterapkan ning kono, santai kalem monggo, sedulur-sedulur kalem. Ora payu, tidak diterima, harus keras, itu kan? Harus keras, nadanya harus beda, lantang dan sebagainya, gitu kan. Tapi begitu juga para pendidik di Jawa Barat ketika takbir umum ataupun dai ataupun apa, ketika di Jawa Tengah model keras juga nggak nyambung karena potensinya itu beda-beda. Nanti beda dengan di pesantren yang dia sudah siap dengan menerima ilmu-ilmu agama dengan sistem model ngafsai dan sebagainya. Berbeda nanti di aliyah ataupun di kampus, walaupun mungkin usianya beda, karena ada potensi, ini menjelaskan potensi ya? Potensi karakter tabiat, ini potensi juga keterkaitan dengan asas kemampuan seseorang. Jadi potensi anak didik itu macam-macam. Satu didasari tabiat, dari mana asalnya, itu kan harus kita ketahui. Kedua dari sisi dia itu asas dasarnya ilmu itu sejauh mana, itu harus tahu. Contoh ya, saya mengajar di madrasah. Ada yang masuk karena perpindahan dari SD ataupun sebaliknya, ya maka terusnya beda. Nah, potensi dasar keilmuannya beda, dasarnya beda, modalnya beda. Ini harus juga diketahui. Yang kedua lingkungan. Nah, kita harus mengetahui dulu untuk mengarahkan lingkungan. Lingkungan ini dia berasal dari keluarga yang normal, anak didik kita, atau berasal dari keluarga yang mohon maaf ada konflik di rumah tangga, atau anak didik ini dari keluarga yang kaya raya yang biasa dimanja, atau anak didik ini datang ke sekolahan atau ke sebuah majelis itu datang dari keluarga yang miskin penuh perjuangan. Nah, ini punya potensi masing-masing dan semuanya bisa potensi bagus kalau pendidik itu tahu diarahkan kemana. Tetapi semuanya bisa menjadi potensi yang tidak bagus ketika pendidik tidak mengetahui harus dikemanakan potensi itu kita kelola. Karena pendidik itu sebenarnya harus sebagai ibaratnya adalah tukang kayu, tukang ukir Mas. Iya Mas ya. Kayu itu gelondongan masing-masing. Tukang ukir harus tahu ini kayu jati, kayu kopi atau kayu apa. Mau diukir seperti apa, itulah pendidik di situ. Jadi bisa jadi kayu yang bagus jati, tetapi kalah kualitasnya karena kurang tahu karakter dari kayu tersebut dan bagaimana ahli kalian mengukirnya. Tapi jadi kayu rombeng, kayu bekas, kayu nggak jelas itu kan ditemukan, bisa jadi karena dia mengetahui potensi dari kayu ini, dia ukir sebaik mungkin, dia tawarkan sebaik mungkin dan benar-benar sebuah karya yang penuh ketelatenan, penuh kejelian dan detail sekali. Saya kira itu akan lebih dihargai dan lebih fantastis di mata masyarakat manfaat. Itu bisa. Nah, itu makanya pendidik itu mengetahui potensi-potensinya dan sebagainya. Itu penting dari berbagai hal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Belum lagi masalah genetik, ya kan? Apakah dia senang musik atau senang olahraga? Nah, itu nanti pembahasan lebih panjang itu, ya kan? Apakah dia lebih bisa potensinya lebih menerima pembelajaran dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang sifatnya medianya adalah visual atau audiovisual, itu kan? Atau gerakan. Tapi pada umumnya adalah setiap manusia itu berpotensi untuk baik. Ya, oleh karena itu jiwa pendidik harus melihat itu dan kembalikan kebaikan itu kepada Sahibul Fadl Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo pertanyaan yang lain. Udah paham Mas ya kira-kira Mas ya? Sudah Kang, terima kasih Kang. Nah, sami-sami. Monggo ada yang cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai al-alim. Dan ingat bahwa kita ini memang dituntut untuk wajib belajar, tidak hanya 9 tahun minal mahdi ilal lahdi. Cara seperti ini media pun hanya juga bagian, mudah-mudahan bagian dari proses pembelajaran, kalau tidak dikatakan pendidikan dalam konteks yang besar ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik wawancara ini, hiwar ini. Insya Allah kalau kita bainal mulki dan mutalaki yang menyampaikan dan mendengarkan dari hati, insya Allah Allah akan mengampuni segala kesalahan kita dan Allah akan menambahkan kita Rabbi zidna uluman nafi'atan fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Pada akhirnya saya akan mengatakan bahwa al-jahlu hobiyun illatun fauqa illati. Kebodohan itu adalah sebab musabab akar dari segala macam penyakit. Dan wa fauqa kulli di ilmin alim. Nah, dan di atas ilmu cakrawala pengetahuan masih ada, ya kan? Keilmuan, hakikat keilmuan yang luas sekali. Makanya jangan berhenti, kita terus belajar dan tetap bahwa setinggi apapun ilmu itu laisa min adawatil qudra. Maksudnya apa? Orang banyak ilmu tidak serta-merta dengan keilmuan itu bisa memastikan sebuah kepastian takdir Tuhan. Maksudnya, wes ngerti A, B, C mesti hasilnya A, B, C. Oh enggak. Nah, banyak sekali contoh-contoh. Ya mohon maaf, terkadang dari kita terlalu pede bahwa nilai sedekah ini ternyata ada pandemi. Ya kan? Nah, ternyata hasilnya tidak sesuai keilmuan tersebut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat dari kebodohan, selamat juga dari keilmuan yang tidak menunjukkan pada takwa dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi likai nukallim bihi nas aw numari bi asfaha amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waj'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Syukron, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Mudaris untuk wawancara kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.